Semangat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Video kali ini masih tetap dalam statistika, tapi video kali ini kita membahas mengenai ukuran penyebaran data. Jadi untuk video kali ini tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menentukan ukuran penyebaran data, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Apa aja yang termasuk dalam ukuran penyebaran data? Oke, kita langsung masuk saja ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu dibagi atas 4 bagian, yakni jangkauan, kuartil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Sedangkan kuartil yang dilambangkan dengan Q adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Jadi kata kuncinya di sini, datanya harus diurutkan dulu dari kecil ke besar, dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi kalau misalkan ini sebuah data dari terkecil ke besar, kita mau bagi 4, berarti nanti akan ada yang namanya Q1, ada yang namanya Q2, ada yang namanya Q3. Di mana Q1 itu adalah kuartil bawah, karena dia di bawah. Q2 itu adalah kuartil tengah. Kalau kita lihat dari bentuk ini, Q2 itu kuartil tengah disebut juga dengan median. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar yang namanya median itu middle, berada di tengah-tengah dari data yang sudah diurutkan. Berarti kuartil tengah sama dengan median. Kemudian ada yang namanya Q3, kuartil atas. Di dalam kuartil ada istilah-istilah yang harus juga kita ketahui, yakni yang pertama jangkauan interkuartil atau hamparan. Hamparan itu adalah kuartil atas dikurang kuartil bawah. Kemudian ada yang namanya simpangan kuartil dilambangkan dengan QD, di mana QD itu adalah setengah dari hamparan. Kemudian ada yang namanya langkah. Langkah itu adalah 3 kali dari simpangan kuartil atau 3/2 dari hamparan. Langkah ini digunakan untuk menentukan nilai batas pagar luar dan pagar dalam, di mana pagar dalam itu adalah kuartil bawah dikurangi langkah, pagar luar itu adalah kuartil atas ditambah langkah. Apa gunanya pagar dalam dan pagar luar? Dipakai untuk menentukan data pencilan, di mana data pencilan itu adalah data yang secara kualitas dianggap buruk. Oke, sebagai contoh ya. Ini kita akan mencari kuartil dari data berikut. Ini data tunggal. Ini datanya sudah berurut dari data terkecil sampai terbesar. Kita mau mencari kuartil bawah atau Q1. Nah, karena ini datanya kecil, sebenarnya bisa saja kita cari datanya ini langsung kita bagi 2 dulu tengahnya, terus kita bagi lagi di sini, bagi di sini, berarti Q1 di sini, Q2 di sini, Q3 di sini. Tapi kalau misalkan datanya banyak, susah melihat tengah-tengahnya, kita cari pakai ini, kita cari dulu letaknya. Di mana letak Q1 itu adalah, karena ini datanya dibagi 4, berarti Q1 letaknya 1/4 dari N tambah 1, di mana N itu banyak data. Jadi untuk soal ini, letak Q1 adalah 1/4 dari 14 tambah 1, karena ini 14 jumlahnya semua. 15/4, berarti 3/4. Artinya Q1 itu terletak pada data ke 3/4. 1, 2, 3 di sini. Kalau kita lihat ini berarti ini 4, berarti Q1 4. Kebetulan sama. Tapi kalau misalkan beda, ini kita lakukan yang namanya interpolasi. Contohnya ini. Berarti Q1 itu adalah data ketiga. Karena ini 3/4. Data ketiga ditambah 3/4 dari data di atasnya, yakni data keempat dikurangi data ketiga. Interpolasi namanya ini ya. Jadi data ketiga itu 4. 3/4 dari data keempat dikurang 4 gitu. Jadi diantaranya ini. Karena ini 4 dengan 4, 0, berarti Q1-nya tetap 4. Coba kalau kuartil tengah, kita cari letaknya dulu, 2/4 N tambah 1. Untuk soal ini berarti Q tengahnya atau mediannya 7,5. Artinya data ke 7,5. 1, 2, 3, 5, 6, 7,5 di sini. 7 sama 7 kebetulan sama. Tapi kalau misalkan beda, diajarkan lagi nih, cara interpolasi berarti data ke-7 ditambah setengah dari data ke-8 dikurang data ke-7. Tetap hasilnya sama dengan 7. Kalau kuartil atas Q3 sama 3/4 N tambah 1, berarti 3/4 dari 15, 11 1/4. 11 1/4 berarti di sini 10, di sini
11 1/4. Berarti data ke-11 ditambah 1/4 dari data ke-12 dikurangi data ke-11. Data ke-11 itu adalah 8, 1/4 dari 10 kurang 8 gitu. Dari sini diantaranya ini, 1/4 dari 2. Ya, 1/4 dari 2 berarti setengah, makanya Q3 itu kuartil atasnya 8,5 di sini dia. Itu kuartil atas. Nah, hamparan itu atau jangkauan interkuartil, kuartil atas dikurangi kuartil bawah, tinggal masukkan ke rumus. Simpangan kuartil itu setengah dari hamparan, tinggal masukin. Langkah itu 3 kali dari simpangan kuartil, tinggal masukkan ke sini. Nah, pagar dalam juga tinggal masukkan ke rumus. Kuartil bawah dikurangi langkah, kalau pagar luar, kuartil atas ditambah langkah. Ya. Kemudian yang berikutnya, kuartil untuk data kelompok. Data kelompok berarti nilai kuartilnya juga ada 3 ya, Q1, Q2, sama Q3. Q1 berarti tepi bawah kelasnya ditambah dengan 1/4 N. Ini kalau Q1 1/4, kalau Q2 2/4, kalau Q3 berarti ini 3/4. Dikurang FK, frekuensi kumulatif itu FK. Kemudian FQ1, frekuensi kelas itu ada di mana? Dikali interval. Ini rumusnya. Oke, sebagai contoh. Ini contohnya untuk data kelompok. Kita mau mencari Q1-nya. Berarti kita cari dulu letaknya. Letaknya adalah 1/4 dari 100. Ini jumlahnya 100. Berarti Q1 itu letaknya ada di kelas ke 5 tambah 18, 23. Di sini berarti 25 ada di sini, di kelas ketiga. Berarti inilah letak Q1. Jadi Q1 itu adalah tepi bawah kelasnya ini 53,5 ditambah 1/4 dari 100, 25, dikurangi jumlah semua frekuensi di atasnya, 5 tambah 18, dari situ 23, dibagi dengan frekuensi kelas Q1, 42, dikali intervalnya, 47,4, gitu. Ketemu jawabnya. Sekarang kalau Q2 atau median, sama. Median kan setengah N, 25, 50. 50 itu di sini juga letaknya ya. 50 berarti 53,5, 50 dikurangi jumlah di atasnya semua frekuensi 23/42 kali 7. Oke. Berarti 58. Kalau Q3 kuartil atas, nah beda nggak kelasnya coba? 3/4 dari 175. 75 ada di kelas keberapa? 5 tambah 18, 23. Ini 65, berarti 75 di kelas ke-4 di sini. Berarti tepi bawahnya yang kita pakai adalah 60,5 ditambah 75 dikurang. Nah, ini berarti FK-nya jumlah semua frekuensi dari atas sampai ke sini. 3 kelas di atasnya, 65 dibagi 27 dikali interval. Inilah Q3-nya. Oke. Sekarang kita lanjut ukuran penyebaran yang ketiga, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata untuk data tunggal rumusnya ini, yakni harga mutlak dari setiap data dikurangi dengan rata-rata. Dijumlahkan, dibagi banyak data. Itu kalau data tunggal. Jadi setiap data dengan rata-rata dimutlakin, ditambah, dibagi dengan banyak data. Kalau data kelompok tinggal dikali frekuensi di sininya. Di bawahnya dibagi dengan banyak frekuensi atau jumlah seluruh frekuensi. Sebagai contoh, untuk data tunggal. Kita mau mencari simpangan rata-rata dari 2, 3, 6, 8, 11. Berarti karena mau mencari simpangan rata-rata, kita cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya ini adalah, kita jumlahkan semua, dibagi banyak data, 5 berarti 6. Berdasarkan rumus yang tadi, berarti simpangan rata-ratanya ini adalah, semuanya ini, rata-rata dikurangi 2, dimutlakin. Jadi 6 kurang 2, 6 kurang 3, 6 kurang 6, semuanya diselisihkan, hasilnya dipositifkan. Dibagi banyak data 5. Berarti simpangan rata-ratanya 2,8. Gitu cara mencari simpangan rata-rata data tunggal. Untuk data kelompok bagaimana? Contohnya ini. Data kelompok. Oke, ini data tunggal berbobot masih ya. Oke, data tunggal berbobot dulu kita cari simpangan rata-rata. Cara pertama tetap kita cari dulu rata-ratanya. Cara mencari rata-rata data tunggal berbobot kita kalikan dibagi
dijumlahkan semua baru dibagi banyak data. 7,03 kita bulatkan 7 lah rata-ratanya ini. Nah, untuk mencari simpangan rata-ratanya ini berarti setiap data diselisihkan dengan si 7. Kita perlukan tabel yang lain tuh. Kita tambahkan kolom. Jadi setiap data ini kita selisihkan dengan 7, harganya hasilnya dimutlakin, dipositifkan. 5 dikurang 7, 2, 6 kurang 7, 1, 7 kurang 7, 0, 8 kurang 7, 9 kurang 7, dan seterusnya. Kemudian kita kalikan hasilnya ini, kita kalikan dengan frekuensi, kita tambahin kolom di sini. Kita kalikan 3 kali 2, 6, dan seterusnya kita kalikan, kita ketemukan hasilnya 25. Berarti simpangan rata-ratanya ini adalah jumlahnya ini dibagi dengan jumlah frekuensi 0,83 lah. Simpangan rata-rata untuk data tunggal berbobot seperti ini. Kalau misalkan data kelompok, nih, sama langkah pertama tetap kita cari dulu rata-ratanya. Ini cara mencari rata-ratanya ini pakai coding di video sebelumnya. Kita coding 0 di sini. Kenapa? Video sebelumnya sudah diajarkan ya. Dari sini kita ketemu rata-ratanya adalah 58,05. Biar mudah kita hitung 58. Nah, kalau udah ketemu di 58 rata-ratanya ini, berarti langkah berikutnya di kolom ini kita tambahkan setiap titik tengahnya ini, titik tengah setiap kelas, kita selisihkan dengan rata-rata, hasilnya dipositifkan. Jadi 43 dikurang 58, 15, hasilnya dipositifin ya. 50 dikurang 58, 8, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian ini hasilnya ini tadi kita kalikan dengan frekuensi 5 kali 18, 5 kali 15, 75, ini dikalikan ke sini lagi dan seterusnya. Nah, ini kita jumlahkan. Jadi simpangan rata-ratanya ini adalah jumlahnya ini semua, frekuensi dikali harga mutlak ini tadi, dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi 5,27. Inilah simpangan rata-rata dari data kelompok ini, gitu ya. Ditambahin 2 kolom di sampingnya biar mudah ngitungnya. Oke. Yang berikutnya, ukuran penyebaran yang keempat, yakni ragam atau varians dan simpangan baku atau standar deviasi. Varians itu dilambangkan dengan S kuadrat. S kuadrat rumusnya adalah untuk data tunggal, setiap data dikurangi dengan rata-rata, dikuadratin, dijumlahkan hasilnya, dibagi banyak data. Jadi ragamnya penjumlahan dari setiap data dikurangi rata-rata, dikuadratkan, dibagi banyak data. Itu kalau data tunggal. Kalau data kelompok tinggal ini ditambah dengan ini kalikan frekuensi, di bawahnya ini dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Bedanya di sini. Ini ada dikali frekuensi kalau data kelompok. Itu ragam atau varians. Sementara simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Jadi akar dari S kuadrat kan S, berarti simpangan baku adalah akar dari ragam atau varians. Toh, sebagai contoh, ini kita ambil simpangan baku untuk data tunggal. Sama seperti tadi, langkah pertama kita cari dulu rataannya. Rataannya ini adalah 6. Terus, untuk mencari ragamnya, caranya ini rataan dikurangi setiap data dikuadratin. Jadi 6 dikurang 2 kuadrat, 6 kurang 3 kuadrat, 6 kurang 6 kuadrat, dan seterusnya dibagi dengan banyak data. Inilah ragamnya. Sementara kalau simpangan bakunya, ya sudah akar dari ragam yang ini tadi. Gitu ya. Itu untuk data tunggal. Untuk data kelompok bagaimana? Atau kita cari dulu data tunggal berbobot. Untuk data tunggal berbobot sama, ini kita cari rataannya, ketemu 7, dah. Berarti ini setiap data 5 dikurang 7 dikuadratin. Jadi ini kita tambah kolomnya. 5 kurang 7, 2. 2 kuadrat, 4. 6 dikurang 7, 1 dikuadratin, 1. 7 kurang 7, 0 dikuadratin, 0. Dan seterusnya. Nah, kemudian frekuensi kita kalikan dengan hasil pengkuadratannya ini tadi di kolom yang ini. 3 kali 4, 12, 6 kali 1, dan seterusnya. Kita cari jumlahnya, berarti ketemulah ragamnya ini adalah jumlahnya ini semua dibagi jumlah seluruh frekuensi. Inilah ragamnya.
Sementara simpangan bakunya atau standar deviasinya akar dari ini. Gitu. Ini data tunggal berbobot. Bagaimana untuk data tunggal kelompok? Sama. Langkah pertama kita cari dulu rataannya. Seperti yang tadi, ketemu 58. Nah, kalau untuk kolom di sini, 58 dengan titik tengah diselisihkan baru dikuadratkan. Jadi 43 dikurangi 58. Baru dikuadratin 225. 50 dikurangi 58, 8. 8 kuadrat 64. 57 dikurang 58, 1 kuadrat 1, begitu dan seterusnya. Kemudian setelah ini frekuensi kita kalikan dengan hasilnya nih. 5 kali 225, 1125 dan seterusnya kita kalikan dengan frekuensi. Ini kali frekuensi, kita jumlahkan seluruhnya. Nah, berarti ketemulah nanti ragamnya ini adalah jumlahnya ini semua 4643 dibagi 100, inilah ragamnya. Simpangan bakunya atau standar deviasinya akar dari 46,43. Oke, sangat mudah ya menentukan ragam dan simpangan baku. Kalau dilihat rumusnya, sebenarnya untuk kuartil dan jangkauan tidak masalah menurut Ibu. Untuk simpangan rata-rata, ragam dan simpangan baku, rumusnya itu sebenarnya hampir sama semua di sini. Ya, kalau simpangan intinya, simpangan rata-rata, ragam dan simpangan baku harus kita cari dulu rataannya. Kalau simpangan rata-rata ini di harga mutlakin, kalau ragam atau varians ini hasil pengurangannya itu dikuadratkan. Gitu. Caranya sama aja, sama-sama dikali frekuensi, dijumlahkan, cuma bedanya ini dimutlakin hasil pengurangannya, kalau ini dikuadratkan. Gitu. Kalau ini udah tahu, berarti simpangan bakunya juga sudah tahu. Oke, ini rumusnya. Sekarang, kalau ada soal seperti ini, hubungan dari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Sekelompok data mempunyai nilai rata-rata 16 dan jangkauan 6. Nih, rata-rata itu pemusatan, jangkauan, penyebaran, ukuran penyebaran. Jika setiap data dikalikan X dan dikurangi Y, sehingga diperoleh data baru, dengan nilai rata-ratanya menjadi 20 dan jangkauannya jadi 9, maka tentukan nilai 3Y kurang 2X. Oke, untuk soal yang ini, coba kalian analisis dan kalian jawab di kolom komentar. Oke, itu aja dulu video untuk kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you.